Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bunda Nindya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share video ini tentang resep bola-bola susu rasa buah ya teman-teman ya. Yang pastinya cara buatnya itu mudah. Yuk simak sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya ketika saya upload video terbaru kalian semua tidak ketinggalan. Terima kasih. Hai teman-teman semua, ini penampakan cara buat bola-bola susu rasa buah yang pastinya mudah dan praktis banget teman-teman ya. Yuk simak sampai akhir gimana sih cara buatnya, yang pastinya mudah banget ya teman-teman. Oke, untuk bahan yang pertama ini ada tepung tapioka atau sagu tani ya teman-teman. Di sini saya pakai sagu tani, itu kurang lebih 80 gram ya teman-teman, atau kurang lebih juga 8 sendok makan saja. Oke, lanjut di sini kita siapkan dulu untuk tepung tapiokanya atau tepung sagunya ya teman-teman. Di sini ada 8 sendok makan. Oke, di sini lanjut ke step berikutnya ya teman-teman. Di sini saya tambahkan sedikit vanili bubuk ya teman-teman ya. Boleh juga pakai daun pandan ya teman-teman, kalau ada itu juga boleh. Jadi kalau nggak ada daun pandan juga vanili bubuk itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke step berikutnya teman-teman. Langsung aja ini kita oseng-oseng dulu untuk tepung tapiokanya ini ya teman-teman, biar supaya tepungnya itu matang gitu ya teman-teman, karena ini nanti bakalan tidak dimasak lagi, cuman tepungnya ini aja ya teman-teman yang kita olah atau kita oseng seperti ini ya teman-teman. Kita oseng sampai benar-benar teksturnya itu menjadi ringan gitu ya teman-teman ya, supaya tepungnya ini benar-benar matang gitu ya teman-teman. Oke, kita oseng-oseng seperti ini. Jangan lupa juga gunakan api kecil saja supaya tidak gosong ya teman-teman ya. Oke, ini sudah matang untuk tepungnya ya teman-teman, kurang lebih 5 menit sampai 8 menit saja ya teman-teman. Dan ini sudah kita pindahkan saja ke tempat atau ke baskom lain ya teman-teman, karena kalau kita aduk di teflon itu bakal panasnya itu lama banget dinginnya ya teman-teman. Jadi saya pindahkan aja. Dan ini ada 1 bungkus Denko Fortigro atau Denko susu bubuk rasa yang putih ya teman-teman ya, yang terasa plain. Ini kita tambahkan atau kita masukkan langsung, kita campur dengan tepung tapioka tadi. Kemudian di sini ada SKM Indomie ya teman-teman. Di sini saya pakai itu 2 buah, tapi karena ini saya masukkan yang 1 buah dulu ya teman-teman ya. Kita aduk rata-rata atau merata maksudnya teman-teman ya. Kita aduk sampai merata, baru nanti kalau teksturnya itu masih belum menggumpal gitu ya teman-teman, jadi nanti bakal kita tambahkan lagi untuk SKM nya. Jadi total semuanya itu ada 2 buah atau 2 saset ya teman-teman untuk susu kental manisnya. Oke, di sini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman untuk tepung, susu bubuk, dan juga susu kental manisnya ini ya teman-teman. Dan ini bisa kita lihat karena teksturnya itu panas ya teman-teman. Jadi di sini saya aduk tuh pakai spatula dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini langsung aja saya tambahkan lagi untuk susu kental manisnya. Dan jika adonannya ini dirasa masih kurang menyatu, nanti bakal kita tambahkan air ya teman-teman ya, air matang. Itu beberapa sendok gitu ya teman-teman, supaya teksturnya benar-benar menyatu gitu ya teman-teman. Jadi ini masih saya aduk pakai spatula ya teman-teman, karena kalau mau diaduk pakai tangan itu masih panas gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini masih saya aduk pakai spatula seperti ini sampai sedikit dingin gitu ya teman-teman. Nanti bakal saya aduk pakai tangan supaya lebih kalis untuk adonannya. Oke teman-teman, lanjut ke step berikutnya ya teman-teman. Jadi ini kita ratakan dulu, dan ini bakal saya aduk pakai tangan karena sudah hangat gitu ya teman-teman, hangat nggak begitu panas. Jadi ini saya aduk pakai tangan aja supaya lebih merata gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini karena dilihat teksturnya itu masih kurang menyatu, jadi di sini saya tambahkan air matang itu secukupnya ya teman-teman ya, sampai teksturnya itu benar-benar menyatu gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan air matang. Kemudian juga di sini kita tambahkan itu jangan langsung banyak gitu ya teman-teman, karena nanti bakal kelembekan. Jadi di sini saya tambahkan itu sedikit-sedikit aja sambil kita uleni adonannya itu supaya kita lihat, kita bisa ngelihat gitu ya teman-teman sudah menyatu atau belum. Jadi di sini masih terasa menggumpal gitu ya, belum menyatu, masih buyar gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan lagi air sedikit aja.
Jadi di sini saya aduk-aduk lagi sampai teksturnya itu benar-benar menyatu ya teman-teman ya. Oke, di sini sambil kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar kalis. Di sini saya juga mau menyapa teman-teman semua. Hai teman-temanku, lagi pada apa nih sambil nonton video? Boleh ya saling-saling di kolom komentar, dan juga gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan bagi yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel aku, perkenalkan nama saya Bunda Nindya. Saya sering berumah tangga yang punya satu orang anak dan saya tinggal di Jambi ya teman-teman ya. Oke, boleh sharing-sharing juga di kolom komentar buat teman-teman semua. Oke, lanjut ke video ya. Dan ini sudah bisa kita lihat teman-teman. Ini saya menambahkan air tuh kurang lebih 4 atau 5 sendok makan ya teman-teman, karena ini tadi saya tambahkan sedikit gitu ya teman-teman, sampai 3 kali. Jadi kurang lebih itu 5 sendok makan ya teman-teman untuk air matangnya. Dan ini teksturnya sudah menyatu ya teman-teman, tinggal kita ratakan aja untuk adonannya ini. Oke, jika adonannya ini sudah benar-benar kalis ya teman-teman, langsung aja kita tambahkan untuk step berikutnya. Dan ini sudah bisa kita lihat ya teman-teman, teksturnya itu sudah kalis ya teman-teman ya. Dan ini tuh sudah benar-benar menyatu gitu ya teman-teman untuk adonannya. Jadi di sini tinggal kita tambahkan pasta ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan pasta. Boleh juga kalau mau pakai nutrisari rasa buah itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi di sini saya pilih itu pakai pasta aja, pasta stroberi ya teman-teman. Di sini saya pakai yang berwarna merah. Ini pasta stroberi. Jadi saya tambahkan secukupnya aja ya teman-teman. Dan di sini saya ratakan sampai benar-benar warnanya itu cantik gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya adon lagi, saya uleni lagi sampai warnanya ini benar-benar tercampur gitu ya teman-teman ya. Oke, ini juga bisa jadi ide rekomendasi buat teman-teman semua yang bingung mau buat cemilan apa nih di rumah. Boleh ya dicoba, atau mau buat kue untuk cemilan untuk dijual, ini juga bisa banget ya teman-teman ya. Jadi bisa dicoba di rumah dengan bahan yang nggak begitu ribet atau nggak begitu banyak ya teman-teman, dan pastinya bakal jadi cemilan yang disukai anak-anak. Apalagi ada rasa buah ya teman-teman, variannya itu banyak banget. Ada yang dari rasa coklat, rasa vanila, atau juga rasa buah. Tergantung selera aja ya teman-teman ya. Yang pastinya ini tuh enak banget dan juga lembut gitu ya teman-teman rasanya itu. Jadi pasti bakalan anak-anak itu pada suka gitu ya teman-teman ya untuk cemilan yang satu ini. Oke, sudah bisa kita lihat teman-teman, ini adonannya sudah menyatu, sudah kalis, dan warnanya juga sudah cantik. Warnanya pink gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya rasanya juga enak banget karena ada rasa stroberinya. Oke, untuk adonannya ini sudah cukup ya teman-teman. Langsung aja, ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya. Di sini bakal saya bulatkan untuk adonannya ini ya teman-teman. Dikira-kira aja, ini nggak saya timbang ya teman-teman ya. Cuma saya kira-kira aja besarnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan langsung aja ini saya balurin dengan susu bubuk dan kau ya teman-teman ya. Saya balurin di situ supaya tidak lengket gitu ya teman-teman ya. Dan pasti rasanya itu creamy banget teman-teman, pastinya enak banget, dan dijamin ini cemilan bakal disukai anak-anak ya teman-teman ya. Bisa banget dicoba di rumah buat teman-teman semua. Dan ini sudah selesai untuk cemilannya ya teman-teman ya. Warnanya itu cantik dan pasti rasanya juga enak banget, dan bisa pastinya disukai dengan anak-anak di rumah ya teman-teman ya. Oke, tidak terasa ini sudah di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah setia menonton video saya dari awal hingga akhir tanpa di skip, dan juga sudah membagikan video saya ke komunitasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep dan video saya selanjutnya. Pantengin terus video saya setiap jam 5 sore ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.